Dari sana saya cari lagi masalah, saya kejar seluruh paper-paper technical. Dari survei paper yang ditemukan, eh, Tracy Hall ngomong di SLR-nya bahwa ada 78 paper gitu ya. Ada 103 paper yang dianggap ini paper terbaik dalam bidang software developer journal. Itu papernya saya ambil semua gitu ya. Papernya saya ambil semua, saya baca pelan-pelan. Dari puluhan ratusan ribuan paper yang saya temukan, saya scanning, saya cari yang Scopus ISI Index, Q1, Q2 saja, 3 tahun terakhir, saya petakan masalah, nanti saya gunakan Mendeley untuk mempermudah pekerjaan saya. Saya pilih dari paper-paper itu satu atau dua masalah penelitian yang saya anggap menantang. Atau bisa aja dari SLR saya buat, saya menemukan research gap gitu kan. Nah, nanti dari sana kita kerjain. Nah, terus kemudian mulai saya temukan masalah, saya landasi siapa yang ngomong bahwa itu masalah gitu ya. Ini seperti ini. Nah, sekali lagi, masalah kehidupan itu bukan masalah penelitian. Kita sering menyangka bahwa masalah kehidupan itu masalah penelitian, bukan. Penelitian itu dilakukan karena masalah penelitian. Di mana masalah penelitian itu muncul karena latar belakang masalah penelitian. Latar belakang masalah penelitian itu berangkatnya dari masalah kehidupan. Jadi turunnya tajam antara masalah kehidupan dengan masalah penelitian. Contoh nih, Bapak Ustaz, ini yang kemarin saya berikan contohnya juga. Nilai tukar uang adalah faktor penting dalam perekonomian suatu negara. Ini saya tulis karena objek penelitian saya tentang nilai tukar uang. Objek ya, objek data penelitian. Ini nanti opsional sifatnya gitu ya. Nilai tukar uang perlu diprediksi supaya kebijakan perekonomian bisa diambil dengan lebih akurat dan efisien. Mulai nih latar belakang masalah penelitian, tapi bukan masalah penelitian, ini masih masalah kehidupan. Gitu. Metode untuk prediksi nilai tukar saat ini digunakan ada banyak loh, ada regresi linear, neural network, support vector machine ini karena modelnya time series forecasting, gitu kan. Regresi linear sebenarnya sudah bagus loh, tapi punya kelemahan. Neural network sudah bagus juga, tapi punya kelemahan. SVM ini punya kelebihan, dia bisa mengatasi kelemahan yang B sama D tadi. Tapi dia juga punya kelemahan. Tapi dibandingkan dengan yang RL sama NN, dia relatifnya lebih baik karena bisa mengatasi masalah di keduanya, gitu ya. Nih. Jadi dari sana, Bapak Ibu sekalian, masalah penelitian yang ada di atas ini apa kira-kira? Apakah masalah penelitiannya kebijakan perekonomian negara? Apakah masalah penelitiannya prediksi nilai tukar uang? Apakah masalah penelitiannya metode apa yang sebaiknya dipakai untuk prediksi nilai tukar? Bukan, bukan ini masalahnya. Bukan ini. Masalahnya itu ternyata spesifik masalah penelitiannya. SVM itu sebenarnya bagus loh, gitu ya. Dia bisa memecahkan masalah yang ada di tempat lain, makanya dia relatif paling baik. Tapi dia punya kelemahan, inilah masalah penelitian. Nanti tujuannya menerapkan metode XYZ memecahkan masalah E pada semuanya kayak gitu. Contoh lain lagi, lihat. Kemacetan lalu lintas di kota besar semakin meningkat. Masalah kehidupan, lihat. Bukan masalah penelitian. Penyebab kemacetan adalah traffic light di persimpangan jalan. Masalah kehidupan, ini masih masalah kehidupan. Traffic light yang ada adalah statis tetap waktunya, sehingga tidak dapat menyelesaikan kondisi kepadatan kendaraan di berbagai waktu. Perempatan Pancoran itu kalau jam biasa, it's okay. Tapi kalau pagi, karena load mobil dari bawah ke atas itu terlalu besar, sedangkan dari atas ke bawah itu sedikit, kalau di atas 3 menit, bawah 3 menit, kiri kanan 3 menit, macet akan terjadi, nggak balance, kacau. Karena itu, kita harus buat traffic light-nya dinamis. Oh, ini berarti masalah penelitiannya bagaimana membuat cara traffic light dinamis. Enggak, itu sudah banyak yang melakukan juga. Loh. Metode untuk menentukan waktu yang tepat secara dinamis, ada AHP, AMP, misalkan ini hanya contoh aja, Ustaz. Fuzzy logic dan seterusnya. Oh, AHP punya kelebihan tapi punya kelemahan, AMP punya kelebihan tapi punya kelemahan. Saya pengen pakai fuzzy logic loh karena dia bisa mengatasi keduanya tapi dia punya kelemahan. Nah, lihat nih bagus-bagus. Dari narasi ini, masalah penelitiannya apa? Bagaimana mengatasi kemacetan lalu lintas? Bukan tugasnya polisi gitu ya. Bagaimana mendesain traffic light? Bukan, sudah banyak yang buat traffic light. Metode apa yang sebaiknya dipakai untuk penentuan traffic light? Bukan, saya sudah tentukan metodenya pakai fuzzy logic, gitu kan. Masalah penelitiannya adalah saya pengen mengatasi, mengimprove fuzzy logic tadi, gitu ya, supaya lebih akurat kayak dan seterusnya. Gitu. Nah, terus nanti cara mengukurnya gimana? Simulasikan. Nggak harus saya buat alatnya traffic light, terus kemudian saya pasang di pancoran. Waduh, prosesnya lama nanti bertahun-tahun kita nggak akan bisa.
Jadi masalahnya fuzzy logic punya kelebihan, tapi punya kelemahan. Kelemahan itu mau saya pecahkan dengan yang warnanya hijau, gitu ya, kalau istilahnya. Jadi sekali lagi, kalau saya punya judul penerapan particle swarm optimization pemilihan parameter secara otomatis pada super vector mesin untuk prediksi produksi padi, yang warna ungu itu opsional, nggak pakai objek data juga nggak apa-apa. Nanti pakai UCI dataset aja dipakai untuk uji metode improvement yang kita lakukan. Lihat, warna ungu objek data opsional bisa data publik, gitu ya. Orange, nih, topik metode yang akan kita perbaiki. Jadi SVM itu metode yang akan kita perbaiki. Merah, masalah penelitian pada SVM tadi. Hijau, cara saya mengatasi masalah tadi. Biru, cara saya mengukur. Nggak harus muncul di judul, tapi kalau mau muncul di judul juga nggak apa-apa. Gitu ya. Biru itu kayak gimana? Nah, ketika saya nyusun identifikasi masalah, gitu ya, saya sebut SVM itu keren loh, karena bisa mengatasi masalah bla 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 bla. Akan tetapi punya kelemahan di sulitnya pemilihan parameter yang sesuai mengakibatkan akurasi tidak stabil. Akurasi itu cara saya mengukur nanti. Jadi tujuannya prediksi lebih akurat karena warna birunya akurasi di situ. Lihat nanti pola yang sama, sekali lagi kuning, orange itu topik objek yang kita perbaiki, merah itu masalah penelitian, lihat ya, hijau itu cara saya mengatasi masalah, gitu kan. Terus kemudian biru itu cara saya mengukur. Merah itu masalah, orange itu metode yang saya perbaiki. Ini kalau kita lihat. Nih, nanti sama ya. Ini seperti ini. Nah, tahap keempat saya rangkumkan metode yang ada yang orang memecahkan. Jadi misalkan nih, satu aja saya ambil nih. K-means punya kelemahan sulitnya penentuan K yang paling optimal dan komputasi tidak efisien bila menangani data yang besar, gitu ya. Jadi karena sulit menentukan nilai K, komputasi nggak efisien, gitu ya. Cara ngukurnya efisiensi, berarti detik ini. Berarti waktu cara ngukurnya, bukan akurasi, bukan David Brodin Index, bukan DBI juga bukan. Ini karena setting masalahnya tidak efisien, makanya ngukurnya pasti. Nah, saya cari orang-orang sudah pakai cara apa untuk memecahkan masalah ini, gitu. Itu akan jadi state of the art saya. Nanti saya rangkumkan, gitu kan. Metode terkininya saya rangkumkan. Oh, ini yang tadi saya sebut. Akademisi kalau dapat 3 meja dipreteli. 3 framework ini saya preteli satu persatu, gitu ya. Si Menzies ini pakai apa toh, gitu ya. Terus kemudian bahkan saya gambarkan sendiri, ini bukan gambarnya si Lesman, bukan gambarnya mereka di papernya enggak, tapi saya gambarkan sendiri, gitu ya. Ini namanya state of the art methods. Nanti sampai di sana, nah makanya Bapak Sekalian, sampai di sini apakah saya sudah lulus PhD? Belum. Apakah saya sudah punya kontribusi? Belum. Saya sudah tahu nih, state of the art-nya saya sudah tahu, gitu kan. Nanti saya jadi mentok di sini nih, mentok di sini. Nah, kemudian fase kelima, saya improve, gitu ya. Saya tambahkan sesuatu, nih. Kemudian kita menambahkan sesuatu, algoritma, koefisien, formula, konstanta, dan seterusnya, yang akhirnya ketika kita bandingkan dengan metode state of the art tadi, punya kita lebih baik. Lebih baik itu tergantung setting masalahnya. Kalau saya set di sana efisiensi, berarti punya saya lebih cepat. Kalau di set sana tidak akurat, berarti punya saya lebih akurat, gitu ya. Penambahan itu yang akan jadi kontribusi ke pengetahuan, gitu kan. Dari perangkuman metode yang ada, literatur review, SLR yang kita lakukan, kita menemukan riset gap. Riset gap itu akan jadi kandidat masalah penelitian. Contoh, dari SLR yang saya buat, saya punya riset gap 2. Nanti riset gap 2 ini, saya temukan solusinya, saya mempropose metode. Ini mulai saya membuat jerawat yang tadi itu, gitu kan. Saya uji coba. Jadi satu masalah itu saya uji coba dengan 3 cara. Nih, RQ itu uji coba saya, hipotesis saya, gitu ya. Saya uji coba. Oh, ternyata ada yang improve. Kalau saya buat kayak gini nih, gitu ya. Saya buat kayak gini, improve dia. Twing, saya nemukan kontribusi ke pengetahuan, paper, publikasi saya berhasil, gitu ya. Saya evaluasi. Oh, ternyata punya saya tadi kalau saya hitung pakai Friedman test relatif lebih baik daripada punyanya Menzies, Song, dan seterusnya, gitu ya. Publikasi, gitu ya. Kenapa harus publikasi? Kalau kita nggak mempublikasikan penelitian kita, sama aja penelitian itu belum selesai. Nah, ini dia Bapak Sekalian. Nah, sekarang Bapak Sekalian, tahapan tadi saya lakukan di software engineering, gitu kan, di software engineering. Jadi
Pertama tentukan bidang, dua tentukan topik itu ya, karena target kita kan topik nih hari ini nih, riset tren di bidang software engineering. Nah, tadi caranya saya ulang. Saya searching di Science Direct, saya searching di Springer, saya searching Article Explore dan Google Scholar, riset trend challenge topic on, terus kemudian untuk mempercepat pembelajaran untuk saya, temukan survei paper berbentuk tertiary study, SLR dari SLR, isinya merangkumkan satu bidang penelitian, gitu ya. Lanjutkan nanti dengan menemukan survei paper di topik yang saya angkat. Jadi ini saya nemukan dulu bidangnya, SLR di bidangnya, baru SLR di topik. Nah, SLR di bidang itu namanya tertiary study. Nah, yang saya lakukan, Bapak-Ibu sekalian, lihat, saya datang ke Science Direct, jangan searching di depan, tapi saya klik Advanced Search. Saya klik, terus kemudian ini harus muncul di judul. Makanya saya masukkan ke title. Software engineering ini yang akan saya cari trennya. Title-nya software engineering, artikel types-nya review artikel, jadi bukan riset artikel. Review artikel itu artikel survei, riset artikel technical paper itu. Ingat, paper itu ada dua, paper survei sama paper technical, gitu ya. Technical paper itu riset artikel, paper survei itu review artikel. Nah, saya searching kayak gini, apa yang terjadi? Saya nemu, loh lihat nih Bapak Ibu, saya nemu banyak ini. Pertama, time pressure in software engineering, systematic review. Oh ini SLR, bukan SLR di bidang software engineering, bukan, tapi SLR spesifik. Mungkin ada topik di bidang software engineering, urusannya berhubungan dengan time pressure di pengembangan software, gitu ya. Taking emotional pulse of software engineering, ini menarik juga, tapi bukan yang saya cari, gitu kan. Open source molecular modeling software, bukan yang saya cari. Kalau Bapak pengen aman, di sini batasi hanya yang computer science, yang trend in bioteknologi buang. Ini jangan dicek. Ini aja yang cek yang komputer itu dicek. Nah, di halaman berikutnya saya scroll lagi ke bawah karena nemu 40 paper ya. Hanya 40 paper loh, karena memang nggak banyak yang bikin. Reproducibility and credibility empirical software engineering, bukan yang saya cari. Taksonomi in software engineering. Nah, lihat Bapak. Mulai saya ketemu. Saya download, gitu ya. Downloadnya nggak bisa nih, harus bayar. Pakai Shadow Library kayak yang kemarin saya ajarkan ya, Bapak sekalian ya. Nggak usah saya ajarkan lagi. Jadi itu saya dapat. Terus kemudian saya cari lagi. Oh ada nih, Kitchenham, Systematic Literature Reviews in Software Engineering, Tertiary Study. Menarik ini Bapak sekalian. Pasti bahas tentang topik-topik apa aja yang di software engineering, gitu ya. Cruises atau Cruise itu bacanya nih. Research Synthesis in Software Engineering, Tertiary Study loh, Tertiary Study, saya loh, lihat nih, ketemu nih saya sudah ketemu paper-papernya. Dari situ saya download papernya, ke Springer saya juga. Kalau Springer dia nggak bisa ngeklik survei paper spesifik, jadi saya masukin ke title-nya, pasti ada reviewnya gitu ya, review software engineering gitu ya. Nanti mulai ketemu juga di sana gitu ya. Nah, saya baca paper kayak gini tuh nggak harus semuanya. Saya kejar dulu apa RQ-nya. Kalau SLR kan ada RQ-nya. Saya cari aja ada nggak RQ yang sesuai dengan yang saya inginkan gitu ya. Subject matter are classified in software engineering taxonomy. Kayaknya menarik ini gitu ya. Software engineering taxonomy structure mulai menarik ini gitu ya. Nih. Taksonomi apa? Jadi software engineering itu dikategorisasi dengan cara kayak gimana gitulah intinya. Gitu. Oh ternyata dia patokannya tetap pakai software engineering body of knowledge. Requirement, construction, design, management gitu ya. Nanti kalau kita tahu bahwa yang tadi saya inikan di depan, basis pola berpikir dia untuk taksonomi dia pakai software engineering body of knowledge. Berarti saya, nanti trennya berarti akan ngikutin ini juga gitu ya. Terus saya juga tahu, ternyata trending jurnal di bidang software engineering gitu ya, itu kelihatan di situ nih Bapak. IEEE Transaction Software Engineering ini memang paling keren gitu ya. Ini patokan saya Bapak. IST, IEEE Transaction Software Engineering gitu ya. SCM Computing Survey karena isinya SLR gitu ya. Dan ini nanti kita lihat. Nah, mulai kelihatan Bapak-Ibu sekalian, ternyata dia bagi paper-paper yang solution bentuknya, philosophical, ada evaluation, sudah divalidasi juga ada. Nih lihat, ternyata paper-paper software engineering yang sampai divalidasi itu nggak banyak. Gitu ya, ini jadi PR nanti ditulis di catatannya dia gitu ya. Jadi penelitian software engineering itu memang banyak yang kemudian sulit divalidasi gitu. Nanti validation seberapa. Saya baca lagi yang Da Silva tadi,
6 years of systematic literature reviews in software engineering. Ini updated tertiary study. Jadi tertiary study 2 diupdate gitu ya. Saya cari, oh dia bahas nih RQ2. RQ2 dia akan bahas buat riset topics up being addressed. Ini menarik ini. Gitu ya. Terus kemudian dia searchingnya dari mana? Nanti ketahuan di sana. Oh, paper-paper. Ini so improvement UML masih ada soal testing gitu ya. Nah, ini topik-topik yang ngetrend. Ini saya tangkap dulu, saya catat gitu ya. Saya catat. Terus kemudian Kitchen Ham saya baca. Kitchen Ham beautiful loh, lihat. Review topik. Nih, mulai kita lihat di bagian sini aja. Sayangnya mereka nggak memberikan saya statistik. Nanti statistiknya bisa saya bikin sendiri sih. Karena tujuan mereka bukan nyari topik di bidang software engineering, bukan, tapi nyari SLR di bidang software engineering. Makanya saya paham kenapa bukan topik yang mereka keluarkan dalam bentuk statistik. Tapi dari sini mulai kelihatan cost estimation gitu ya. Nanti kalau dilihat di sini, requirement gathering masih, software arsitektur, cost estimation lagi, requirement engineering loh. Topik-topiknya itu yang mulai bermunculan, gitu ya. Bermunculannya seperti itu. Nah, saya lihat si Kitchen Ham mulai membuat kategorikal. Jumlah papernya ada berapa gitu ya, yang berhubungan dengan software modeling, software design, validation, evolution, proses, quality dan seterusnya gitu ya. Dia mulai buat. Zhang itu punya SLR tertiary study juga, yang punya RQ buat SE topics loh. Ini ya. Topik apa saja yang lagi dibahas loh. Lihat di sini Bapak Ustaz. Dan dia mulai lihat tahunnya. Beda dengan yang tadi, beda dengan punyanya Kitchen Ham, dia mulai melihat ini tahun ini masih trending atau enggak gitu ya. Dia catat global development, cost estimation, requirement engineering gitu ya, software product lines dan seterusnya. Dia keluarkan semua. Terus cruise, research synthesis in software engineering, ini masih tertiary study ya. Saya mulai dapat lagi nih lebih spesifik topik-topik di bidang software engineering. Agile, aspek oriented, domain analysis dan seterusnya. Ini bermunculan gitu ya. Haroshi menarik. Dia nulis paper citation and topics in software engineering. Di computer science review ya. Ini science direct juga. Dan dia tulis juga peneliti-peneliti yang paling leading gitu ya, negara-negaranya mana, Amerika, China, UK, Jerman, Kanada, Italia, Jepang, dan ada yang menarik. Dia buat trending topik tentang paper-paper di bidang software engineering. Dia buat model mana yang utama, fontnya digedein. Lihat Bapak Ibu. Tahun 70, tahun 80 itu omongannya program bahasa programming gitu ya. Tapi mulai tahun 1990 mengecil. Gitu kan, object oriented bermunculan. Object oriented nih, kalau kita lihat specification, testing. Kita nggak pernah ngomongin testing nih di era awal bangun software, bangun coding dulu. Nih coding 70-80. Tapi mulai 1990, mulai prosesnya mulai kita pahami, analisis dan desain gitu ya. Mulai nyusun sistem spek karena software yang kita buat sudah semakin besar gitu ya. Tahun 2000 analisis ini nanti selevel dengan bahwa UML sudah mulai jadi standar di dunia industri gitu kan. Approach kita menerapkan siklus analisis desain ini sudah kita bahas. Jadilah metodologi atau model proses waterfall, rapid application development, terus kemudian agile, ada scrum, ada ini bermunculan di sini gitu ya. Terus kemudian 2010 relatif masih dekat gitu ya. Mulai bermunculan model gitu kan, testing makin dibutuhkan nih kalau kita lihat nih ya, analisis gitu kan, pendekatan baru gitu kan, model proses yang dari metodologi segala macam itu mulai kelihatan bahwa tambah menarik gitu ya, tambah menarik. Nah,
Garosi juga membuat topik apa yang bukan topik, words apa yang keluar gitu Bapak. Ini yang menarik nih. Jadi words apa saja yang keluar dibuat 10 besar. Requirement engineering, ada requirement engineering elicitation, database, software effort estimation. Ini setelah era software defect kayaknya ini yang mulai nanti rame nih Bapak. Design pattern. Incoherent topic, ini ada model checking transformation gitu ya. Text generation gitu kan. Nih. Source code, automatic testing, rame, systematic review ya lah tentang reviewnya sendiri gitu ya. Jadi tertiary study saya baca, saya tangkap, saya catat. Oh, ini dia keyword-keyword yang bermunculan di bidang software engineering nih, topik-topiknya sudah mulai bermunculan. Dari sana saya nggak selesai, saya cari SLR, jadi seluruh SLR-nya saya kumpulin sekarang. Seluruh SLR-nya saya kumpulin, Bapak sekalian. Ini kalau pengen lihat ya. Seluruh SLR saya kumpulin di sini. Nih, software engineering. Nah, saya kumpulin di sini. Paper-papernya saya cemplungin di sini. Oh, software self-adaptive software ini misalkan gitu ya. Ini saya cemplungin di sini. Hanya ada 2 dia misalkan. SOA dia punya berapa nih? Oh, ada ini. Terus kemudian software arsitektur nih. Terus kemudian software cost, terus kemudian software defect. Paper-papernya saya cemplungin sini. Seluruh SLR-nya saya cemplungin sini gitu ya. Seluruh SLR-nya saya cemplungin ke situ. Terus kemudian jadi setelah kita paham beberapa topik penelitian dari tertiary study, langkah berikutnya saya kumpulkan seluruh SLR gitu ya. Terus nantinya saya akan konsentrasi ke SLR di topik saya gitu ya. Jadi saya kumpulkan tadi, oh ternyata SLR-nya munculnya kayak gini loh, saya kategorisasi global software engineering, requirement engineering, inilah topik-topik yang lagi trending loh dalam 10 tahun terakhir ini. Karena apa? Saya cari survei paper itu yang keluar ya tentang ini gitu ya. Nanti kalau ada yang kelewat saya di ini ya. Saya carinya dari Springer, Science Direct sama IEEE Expo gitu ya. Saya cari kebanyakan hanya jurnal. Gitu. Hampir nggak ada yang conference gitu ya. Nah, dari sini setelah saya tahu oh ternyata bidang-bidang di trending topik di bidang software engineering itu kayak gini gitu ya. Terus saya mulai konsentrasi ke yang bidang saya. Oh, software defect prediction nih. Saya kumpulin lagi SLR-nya, SLR-nya saya kumpulin. Jadi, contoh requirement engineering, kalau saya pilih requirement engineering, saya cari paper yang di bidang requirement engineering. Ini. Saya cari review artikel dulu. Ini saya belum nyari technical paper ya, saya masih review paper. Jadi, saya kumpulin. Software effort estimation, saya masih cari review artikelnya, bukan technical papernya. Gitu. Nanti ketemu saya tarik semuanya, gitu ya. Jadi review papernya saya tarik. Itu yang kemudian terkumpul banyak SLR gitu ya. Pertanyaannya, ini yang pertanyaan sering beberapa kali kemarin dari materi saya 2 minggu lalu banyak sekali yang bertanya, Pak, topik saya tentang ini. Pertanyaan saya adalah, emang yakin Bu itu topik? Gitu ya. Yakin itu topik atau bukan gitu ya. Ya saya yakin Pak, tapi saya nggak tahu ini benar-benar topik atau enggak. Loh, ada yang men-state atau enggak? Maksud saya itu kayak gini loh, Bang. Ini misalkan, Tracy Hall nulis di IEEE Transaction Software Engineering, ini yang legendary jurnal ini bidang software engineering gitu ya. Dia benar-benar state di sana. Fault prediction modeling is important area of research and the subject of many previous studies. The studies typically produce fault prediction bla bla bla. Dia memang ngeklaim gitu ya. Terus saya cari lagi Song menggunakan istilah bukan fault tapi defect. Software defect prediction is trending topic in software engineering research field. Oh, nanti ada kayak gitu. Dan di sana, oh ini tuh topik, gitu kan? Ini benar-benar topik, gitu ya. Nih. Terus, emang itu GSE itu topik ya Pak ya? State GSE has become growing area of research. Oh, lihat nih. Jadi ini topik memang, gitu Pak. Jadi makanya saya sebut Mas, jangan-jangan bukan topik, itu Joko atau Ahmad. Itu karena ini, Bos. Harus ada yang men-state bahwa itu topik. Masuk di survei, atau dia di-state bahwa itu benar-benar topik. Pertanyaan, kok saya yakin software effort itu sama dengan software cost? Saya yakin dari mana? Memang ada yang men-state. Gitu, lihat, Bos. Terminologi software cost estimation is often used interchangeably with software effort estimation research community. Lo lihat nih. Jadi memang
dipakai dua-duanya bisa gitu ya, software effort atau software cost gitu ya. Nanti software defect atau software fault. Nanti kalau kita searching berarti kita searching dua. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari paper-paper yang saya kumpulkan SLR itu kemudian saya apa namanya? Jadi yang tertiary study langkah pertama tetap saya jadikan patokan, tapi nggak saya ambil loh. Kalau survei papernya nggak saya temukan ya mau kemana lagi gitu ya. Survei papernya saya temukan dan saya nyari dari jurnal. Saya hanya ketemu konferensi 1 atau 2 ya, nggak banyak lah. Boleh dikatakan nggak ada lah. Semuanya saya ambil dari jurnal dulu gitu ya. Nah, plus jumlahnya. Jadi hasil dari yang saya lakukan bahwa software engineering research trends itu boleh dikatakan trend topik yang paling ngetrend itu apa? Requirement engineering. Ini memang legendary loh, makanya dulu ketika saya PhD pertama saya di Jepang, saya ngambil topik ini gitu ya. Cuman PhD saya yang kedua di Malaysia, saya ngambil software defect prediction gitu ya, karena saya tahu saya nembus Springer dulu ya ampun setengah mati loh, bertahun-tahun sampai akhirnya saya di reject dengan menyakitkan karena apa? Cara ngukurnya sulit gitu ya. Meskipun ya tetap bisa nembus, tapi effortnya nggak segampang ketika saya datasetnya sudah ada dan seterusnya gitu. Requirement engineering 13 paper, software design 7. Ini yang warnanya merah satu cluster ya sebenarnya. Itu dalam siklus kalau bahasanya software engineering body of knowledge. Software engineering cycles itu, requirement engineering, design, construction, testing nih. Testing dominan, makanya pilihan Pak siapa tadi yang di Jepang, good research topic karena ngambil software testing, gitu ya. Software maintenance, gitu ya, ini juga lumayan. Cuman nggak serame software testing. SPI, good, gitu ya. Software defect prediction, rame banget. Software effort estimation, trending sekarang, gitu ya. Baik dalam citation maupun dalam wording tadi yang diambil itu ramai banget gitu. Self adaptive software, mahasiswa saya ada yang melakukan juga beberapa agak ngos-ngosan gitu ya, agak ngos-ngosan ini. Ngukurnya gampang tapi codingnya sulit. Nanti setelah ini saya jelaskan self adaptive software itu apa sih gitu ya. Service oriented architecture nggak banyak, ngukurnya sulit. Product line gitu ya, ini juga agak rumit. Software architecture, manajemen aspek gitu ya. Global software engineering ini juga manajemen aspek itu sebenarnya. Jadi berhubungan dengan project management itu GSE sama outsourcing. Systematic literature review ya, banyak yang nulis tentang ini. Nah, ini topik-topik dari software engineering kira-kira seperti ini dan masing-masing itu apa toh? Ini saya masukkan ke slide terakhir saya barusan. Global software engineering itu risetnya tentang metode teknik pengembangan pelayanan software dengan environment dan sumber daya tersebar di berbagai negara. Makanya disebut global software engineering. Requirement engineering, mengimprove gitu, metode teknik pengumpulan self adaptive software yang berkarakter autonomous, bisa self healing. Jadi Bapak sekalian, server kita punya servernya saya buat cerdas, nanti self healing. Kalau ada apa-apa dia perbaiki sendiri gitu ya. Kalau ada request dari klien itu bisa baca. Klien saya itu pakai handphone, Android-nya berapa, detect, dia akan kirimkan gambar sesuai kompresinya dengan handphonenya dia. Kayak gitu self adaptive software. Ukurnya gampang sebenarnya, tapi bangun sistemnya sulit. Software arsitektur ini yang kita diskusi hari Minggu, gitu ya. Jadi contoh arsitektur model view controller atau saya mengimprove metodologinya TOGAF saya pakai untuk membangun enterprise arsitektur, itu masuknya ke software arsitektur nanti. Service based arsitektur gitu ya. Metode teknik pengembangan pelayanan software sebagai sebuah service, software services serta proses delivery-nya ke pengguna. Construction bukan berarti saya coding buat sistem, enggak. Kita mengusulkan paradigma pemrograman yang baru gitu kan. Saya mengusulkan refactoring yang lebih mudah daripada yang dibuat oleh Martin Fowler gitu ya. Saya pengen mencegah clone dari code detection. Saya pengen membuat code convention yang dia secara otomatis nih, automated code convention. Jadi nanti kalau programmernya nggak ngikuti code convention gitu ya, misalkan buat kelas, camel case dan seterusnya code convention itu nanti diingatkan secara otomatis gitu kan. Jadi mengurangi
bad smell kata si Martin Fowler ini. Software cost estimation itu menghitung effort cost. Kita kemarin sudah belajar Bapak Ibu sekalian tentang use case point, function point. Nah, jadi function point saya improve, use case point saya improve, mahasiswa saya ada yang improve fuzzy use case point gitu ya. Atau kita pakai machine learning gitu kan. Software defect prediction, prediksi bug dari software, pendekatannya machine learning, datasetnya juga sudah ada, pakai NASA MDP atau Promise. Software design tentang perancangan itu bukan hanya merancang toh, bukan. Saya ngimprove design pattern gitu ya. Saya buat modeling language kayak UML, saya improve UML. Saya mikirin forward reverse engineering, model driven development. Jadi kalau dilihat di sini Bapak Ibu, nggak semua riset software engineering itu wujudnya produk software di akhirnya gitu kan. Software outsourcing, gimana cara saya mengoutsourcing offshoring pengembangan software, termasuk strategi, parameter, pemilihan vendor gitu ya. Makanya nanti outsourcing itu ada yang pakai AHP untuk milih vendor, ada yang pakai fuzzy logic. Software process improvement, mengukur maturity, siklusnya, metodologi apa yang saya pakai, apa sebaiknya agile, apa sebaiknya scrum dan seterusnya. Software product line, software yang punya kesamaan itu saya kumpulin jadi satu. Nah, metode apa untuk mengklasifikasi sama pengembangannya. Software testing, pengujian software dengan berbagai jenis pengujian. Apakah masuk di unit testing, integration, system testing, atau user acceptance. Gitu. Sama yang bahas literatur review terakhir tadi. Nah, ini Bapak Ibu kira-kira, jadi nanti setelah saya tentukan, nanti Bapak Ibu nah, pilih topik, jadi setelah saya tentukan seperti ini, saya akan pilih software defect prediction. Itu saya kumpulkan yang software defect prediction, terus kemudian saya baca ini. Katal, Tracy Hall, ini saya baca. Dan saring sampai 208 paper. Jadi saya nggak perlu membuang-buang waktu saya. 2000 paper saya ambil, enggak. Saya cukup menikmati 208 paper yang sudah di Tracy Hall omongkan ini. Gitu. Dan nanti begitu saya publikasi, saya banyak mensitasi Tracy Hall ini. Efeknya Bapak Ibu sekalian, yang sedang ambil PhD kayak David Bowie segala macam diskusinya dengan saya. Akhirnya ini, mari saya koleksi David Bowie juga ini. Gitu ya. Nih, nanti seperti ini Bapak Ibu. Terus yang baru Martin Shepard nih Bapak Ibu, nulis baru nih tahun 2020 nih, bagus nih. Systematic review of unsupervised learning technique. Nah, mulai sekarang kalau dulu mainnya supervised ada kelas, sekarang mulai unsupervised gitu kan. Tapi bukan Martin Shepard lagi gitu ya muridnya. Ini dia itu PhD programnya Martin Shepard gitu kan. Ceritanya seperti ini. Ini jadi ini training topiknya kan. Nah, kiat memilih topik penelitian. Pilih topik bukan karena kerjaan kita sekarang loh. Ini banyak banget yang terjebak. Saya guru Pak, makanya data yang saya ambil data kampus repot gitu ya. Nggak selamanya kita jadi guru, misalkan S2 lulus, S3 kita jadi dosen, nggak jadi guru lagi gitu ya. Nggak harus penelitian kita tentang itu ya. Tapi karena apa topiknya menarik, passion kita ada, dan secara penelitian dapat kita lakukan, nggak mission impossible. Usahakan dari penelitian buat kita bisa konsentrasi penuh ke metode improvement. Nggak harus penting nyari data tentang objek organisasinya, harus datang ke perusahaan. Pilih topik yang dataset sudah tersedia secara publik. Nah, makanya sebelum masuk itu harus clear semuanya, datasetnya memang ada. Makanya mahasiswa saya kalau ingin luluskan S3, saya wajibkan bikin systematic literature review. Proposalnya itu pakai systematic literature review karena di sana sudah ada state of the art-nya gitu ya. Jadi kelihatan datasetnya apa nanti pada pakainya. Gitu. Pilih topik yang mudah secara pengukuran penelitian. Dan bila memungkinkan, pengukuran penelitiannya pakai komputer, bukan pakai orang. Gitu ya. Penelitian requirement engineering yang saya lakukan dulu di PhD saya yang pertama di Saitama University, itu termasuk rumit gitu ya. Requirement engineering. Rumit pengukuran penelitian. Melibatkan manusia dan organisasi sebagai objek. Pilih topik sesuai kapasitas dan kapabilitas. Kita akan penelitian tentang software
nanti untuk menerapkan teknologi yang kita kembangkan. Kita orang baru, newbie dalam dunia komunitas pengembangan software atau ISV, independent software vendor sudah nggak terkenal, tiba-tiba kita ngomong, saya punya gaya baru nih, yang lebih keren daripada Scrum, tolong terapkan. Nggak ada yang mau terapkan. Gitu kan. Nah, padahal kalau nggak ada yang mau terapkan, kita nggak bisa tarik datanya. Nah, itu rumit kayak gitu. Pilih topik yang memungkinkan kita lakukan dengan laptop kita. Ini sering saya sendiri, mahasiswa saya. Topiknya apa, Mas? Computer vision, Pak. Soalnya saya senang video, saya pengen olah video. Rangka jahanam pula, gitu ya. Wong itu pakai data teks, ngolah data teks, data mining yang teks saja setengah mati, apalagi kalau harus ngolah data video. Kecuali kita dapat grand riset yang besar, memungkinkan pembelajaran kasus. Penelitian global software engineering, software outsourcing, produk lain relatif agak perlu biaya besar dan kompleks. Makanya lupakan dulu. Jadi nggak semuanya terus, wah saya menarik Pak, yang itu saya ambil. Enggak. Sesuaikan, kita mampu atau enggak. Gitu ya. Ini kalau misalkan mungkin yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita perdalam dengan diskusi. Saya tutup dulu, saya kembalikan ke Mas Ari.